Hai semuanya, kembali lagi bersama Fafa Gadget. Hai semua, apa kabar? Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini di depan saya ada dua buah handphone, yaitu iPhone 8 dan iPhone X, ya, atau iPhone 10 yang biasa disebut. Kali ini saya ingin berbagi tips kepada kalian semua cara memilih iPhone second dengan benar. Oke. Jika kalian ingin membeli iPhone, ya, itu di iPhone 11 ke bawah atau iPhone XS Max ke bawah, ya, pilihlah baterai health yang 80-an ke atas. Karena seperti ini, banyak juga yang tanya ke saya sih sebenarnya, kok pilih baterai health yang 80 ke atas? Nah, saya kasih tahu aja. Untuk baterai health, kemarin sempat dari Apple-nya ada update untuk iOS 14.5, itu bakal ada kalibrasi baterai. Dan itu tidak semuanya berhasil. Betul? Ada yang naik dan ada yang tidak. Kenapa seperti itu? Karena kapasitas maksimum baterai ini, ya, ini bisa disuntik atau diprogram ulang sehingga dia bisa jadi 100%. Ya. Hanya dengan menggunakan alat ini. Ya. Jadi dari iPhone 6 sampai ke XS Max bisa menggunakan alat ini sehingga baterai kita bisa 100, bisa 99, 98, suka-suka kita mau bikin berapa aja di sini. Yang triutul kalau kita cek, ya kan, sumpamanya hijau semua nih. Ada yang merah nih ya. Sumpamanya ada yang merah, sorry. Sumpamanya ada yang merah. Kita pakai alat ini buat dia bisa hijau lagi semua. Dan true tone yang hilang pun bisa dikembalikan hanya dengan alat ini, ya. Hanya dengan alat ini. Nanti saya akan contohkan lah bagaimana sih caranya. Akan saya buatkan videonya. Oke. Jadi seperti itu aja yang pertama. Dan yang kedua, jangan pilih housing yang terlalu mulus. Nih, ini kan mulus sekali. Ini yang saya beli mulus sekali. Percaya nggak percaya kalau ini sudah pernah diganti housingnya. Ini sudah diganti dan bukan housing originalnya lagi. Tuh kelihatan dong. Dari logo Apple yang kelihatan. Dan dari kamera juga kelihatan lensa kameranya. Dia agak besar. Dan ini nggak terlalu enak dipegang ya. Dia lebih licin daripada housing orinya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini paling penting, iCloud. Pastikan iCloud kosong. Dan yang keempat, sebelum membeli harap ditanyakan kepada seller atau kepada penjualnya, apakah bisa support al operator atau enggak. Terkadang ada penjual yang bandel itu, ya kan. Oh ya bang, bisa bang, support bang untuk semua kartu, ya kan. Nah, kita pasang nih Telkomsel, terus bisa. Kita pasang Excel, bisa. Kita pasang Indosat, nggak bisa. Kita pasang Smartfren, dia bisa. Campur aduk lah, ya. Jadi hati-hati aja, karena sekarang banyak ya penjual-penjual iPhone dan seller-seller yang kurang dipercaya lah. Jadi belilah ke toko yang betul-betul terpercaya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas soal iPhone X atau iPhone X. Oke. Ini tips-tipsnya mungkin hampir sama dan saya ingin memperlihatkan ini. Tuh. Ya.
serial number JA. Oke. Ya. JA. Ini tips selanjutnya. Serial number ini juga bisa diganti. Kamu ingin menggantinya dengan serial number seperti apa? Bisa ZPA, bisa LLA, bisa XA, bisa CHA, bisa apa aja. Kamu tinggal ketik. Jadi mohon diperhatikan. Jadi sebelum deal dengan seller atau penjual toko-toko apa gitulah ya kan, yang jual iPhone lah, ya kan. Nih, seumpamanya seperti ini nih, saya ajarin satu. Bang, ya udah ini saya mau beli. Nah, kalian riset dulu. Nih kan. Kalian riset dulu. Oh. Erase all content and setting. Oke. Ketika sudah dihapus semua dan kalian tunggu, pastinya kalian akan disuruh aktivasi lagi dong. Sesudah kalian aktivasi, kalian masuk lagi ke setting. Kalau menggunakan bahasa Inggris ya, kalian ke general, open, dan lihat apakah ini bisa berubah. Kalau yang tadinya LLA balik lagi ke JA, itu berarti handphonenya aslinya itu Jepang atau Miyabi lah, ya kan? Tahu kan Miyabi kan? Nah, jadi dari sana kamera tidak bisa silent, sehingga diprogram orang. Jadi dia bisa silent dong. Wah, seperti itu. Terus tips yang terakhir atau yang terakhir lah ya. Kalau kalian membeli iPhone, khususnya untuk iPhone X, XS dan XS Max, itu perhatikan di bagian backdoor. Nah, di bagian sini kalau ada renggang-renggang, sedikit renggang-renggang, mungkin seperti ini nampak ya. Renggang-renggang seperti ini tandanya sudah pernah diganti ya. Sedikit aja renggang, mau dari sisi sebelah sini, sisi sebelah sini, sisi sebelah sana, sini situ, asal jangan di tengah aja ya. Kalau di tengah namanya hamil, itu tandanya sudah kalian pakai ya. Karena tidak ada bahan lagi di rumah, maka terpaksa handphone kalian jadi korban lah. Oke. Karena ini sangat mempengaruhi. Ketika handphone ini terkena cairan, ya kan? Pasti otomatis handphone rusak. Segar habis minum. Otomatis pasti handphone rusak. Nggak mungkin handphone nggak rusak. Jadi saya ingin menunjukkan di sini ya. Saya tidak mau banyak basa-basi karena saya takut menyinggung para penjual iPhone di luar sana atau toko-toko yang jual iPhone second ya. Saya juga nggak mau jadi ya dibenci orang lah ya. Nah, coba perhatikan ini emailnya berapa? 1859 ya. Nanti akan saya buktikan sendiri bahwasan model number itu bisa saya ubah. Dan baterai health-nya bisa saya ubah. Coba diperhatikan. Ini 84% ya. Oke. Dan emailnya ini 1589. Kalau enggak saya kasih tanda aja deh. Ya, biar semuanya pada percaya. Jadi nggak usah susah-susah. Ini saya ada spidol. Mari saya tanda tangan di sini. Kalau mau minta tanda tangan saya sabar ya, nanti tunggu saya terkenal dulu. Oke. Sudah? Oke, kalau gitu ini dia caranya. Oke, ini dia. Saya sudah bongkar handphonenya. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Ini unitnya. Oke. Saya udah bongkar semua dan akan saya proses ya.
kalian. Ini dia ya. Oke, jelas? Tidak ada tipu menipu. Kalau kalian percaya nggak percaya, ya itu terserah kalian. Duit kalian, hak kalian. Ya, daripada ketipu sekarang ini lagi kondisi seperti ini, susah nyari duit. Banyak yang teriak-teriak, ya kan? Dan ini dia alatnya. Nah, ini dia alatnya, yang seperti yang tadi saya tunjukkan, ya, seperti yang saya tunjukkan tadi, tuh. Dan akan saya buat programnya. Simak baik-baik dan jangan kemana-mana. Jika kalian suka dengan video saya, tolong jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Ya, mungkin bisa dibagikan ke saudara-saudara kalian atau teman-teman kalian, ya kan? Bisa juga, betul? Perhatikan baik-baik. Ya. Di sini saya tidak ada tipu menipu. Tadi baterai health-nya 84, akan saya buat 95. Selepas ini kita akan coba mengubah regional yang tadinya Jepang, kita rubah menjadi Indonesia ya, boleh juga sih PAA ya. Boleh kita ubah jadi regional Indonesia. Jadi orang itu kadang pun susah saya kalau ngomong terus terang, ya gimana ya, kasihan juga sih para penjual-penjual lain nanti, karena banyak dari handphone yang bukannya PAA itu dibuat menjadi PAA hanya dengan menggunakan ya alat-alat itu aja sih. Oke, dan kita lihat hasilnya ya. Sebentar ya, ini kita buka triutuh. Lihat. Masih loading ya. Dia masih loading. Mari kita buka. Di sini saya tidak mengubah apa-apa ya. Tidak ganti baterai dan tidak. Kalian lihat, kalian perhatikan baik-baik ya. 046 tuh. Seperti yang saya tunjukkan, emailnya sama, tidak lari. Sekarang baterai health-nya telah menjadi 96. Oke. Dan sekarang ini regionalnya ternyata masih ini ya. Masih JA. Akan saya buat menjadi PA aja lah ya. Oke. Di situ sudah connect triutul. Oke, dan akan saya muat. Oke, tombol-tombol masih oke semua. Ya. Dan kita proses restart. Ada kesalahan teknis, maklum, sambil ngerekam soalnya. Oke, sudah connect ya. Lihat tuh device, review mode. Saya lepas. Ini kabelnya, tuh. Ya, ini kabelnya ya. Tidak usah tahu apa nama kabelnya. Nanti kalian coba di rumah, ternyata handphone kalian jadi ngehang, jadi rusak. Oke. Oke, ini saya zoom sedikit. Oke, karena displaynya di bagian ujung.
bakal saya connect ulang. Ternyata port USB saya bermasalah. Saya punya PC kayaknya minta diganti. Makanya kalian tolong bantu subscribe and share, like dan komen. Oke, ini dia. Dia sudah masuk purple screen. Oke, akan saya zoom ya. Di ujung sana kelihatan. Mungkin agak blur karena PC-nya aja. Itu ujung ada bagian JA ya. Mari kita ganti PAA. Oke, PAA ya. IDA juga bisa sebenarnya. Oke, mari kita tekan right. Oke, dan di sini sukses ya. Setelah itu kita cabut. Dan setelah kita cabut, kita nyalain. Ini unitnya masih sama ya, tidak diganti-ganti, tidak diganti-ganti. Ini masih bekas bongkaran, tidak ada ganti baterai sama sekali. Tuh lihat tuh. Saya hanya perlu memprogramnya saja dari dalam sini. Oke, kita coba preview tool tanpa basa-basi lagi. Mari kita lihat apakah handphonenya rusak atau tidak. Oke, kalau gitu saya pasang dulu semua dan akan saya perlihatkan ketika sudah selesai. Oke, sorry agak terlalu lama tadi proses. Baterai kamera habis, jadi kita perlu pengecasan ulang dan sekarang sudah selesai. Sudah saya restore juga. Mohon diperhatikan baik-baik, masih sama, tidak ada saya ubah-ubah. Dan unitnya masih sama, itu emailnya. Perhatikan baik-baik ya. Sekarang saya akan aktifasi. Ya seperti kita aktifasi handphone baru lah ya. Oke, mana Indonesia negara kita? Tidak usah lah, asal-asal aja ya. Sebenarnya ini nggak terlalu penting-penting kali. Ya mau Afghanistan kek, mau apa kek ya kan? Ya suka-suka kita lah ya kan. Kita yang aktifasi, betul nggak? Nah, sudah, kita masuk ke menu ya. Begitu juga sama iPhone 8 ini juga bisa diubah. Jadi saran saya berhati-hatilah memilih atau membeli iPhone seri dari iPhone 6 sampai ke XS Max. Ya, kalau untuk iPhone 11 gimana bang? Untuk iPhone 11 juga bisa diubah kok. Nanti akan saya review bagaimana cara mengubahnya ya. Tetapi kalau untuk iPhone 11 itu tidak usah khawatir ya. Karena pengeluarannya yang belum begitu lama dan oke, dia juga nggak bandel. Wifi-nya salah. Apakah yang terjadi? Mari kita connect. Oke, ternyata bisa minum ya. Supaya ada vitamin C. Karena COVID seperti ini harus rajin-rajin olahraga ya. Ya kalau bisa beli teropong satu dari atas gedung apartemen ke ya atau dari mana lah ya kan. Zoom ke bawah sedikit untuk melihat yang bening-bening sedikit supaya otak kita itu agak fresh ya. Face ID nanti saja, tidak usah kita setting dulu. Kalau otak kita fresh itu kan gimana ya? Pikiran kita enak ya. Kita tidak gampang emosi. Dan jangan lupa pakailah masker. Mau mati kena COVID, saya aja nggak mau, boro-boro. Pengen punya istri 4 aja belum kesampaian ya kan? Sudah? Sudah masuk menu dan saya perlihatkan lagi baik-baik. Ya. Ini unitnya. Yang sebelumnya Jepang saya ubah jadi tuh, dan baik-baik. Dan
Ini emailnya. Tuh. Tuh. Saya tidak ada tipu menipu, tidak ada bohong-bohong. Kalau nggak percaya silakan dicoba ya. Saya hanya ingin yang terbaik untuk orang-orang yang mau beli iPhone ya, untuk kalian-kalian gitu yang ingin membeli iPhone itu dari 10s Max ke bawah ya. Karena ini sangat penting, dan iPhone ini kan kita tahu sendiri harganya tidak mahal, tidak murah ya kan. Kalau kita belinya dengan kondisi seperti itu, sudah pernah diobrak-abrik atau gimana, sudah pernah diubah yang seperti saya jelaskan, itu kan kita bakal kecewa ya kan. Kalau saya menjelaskannya lebih detail, lebih panjang, itu pun nanti saya bakal dihujat dengan ya penjual-penjual iPhone lain ya kan. Ya membongkar lah, ibaratkan ini saya ingin membongkar tips and trick cara mereka berjualan iPhone mulai dari pengeluaran tahun 2014 mungkin sampai tahun 2018 atau 2019 ya kan. Benar nggak? Jadi sudah cukup sampai di sini aja. Nanti akan saya buat lagi tentang bagaimana tips cara memilih atau membeli iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max dan lain-lainnya. Oke, sampai jumpa. Semoga sehat selalu dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan.